semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hebi Salma Piradila, biasa dipanggil Hebi, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Semarang. Ini saya akan menyampaikan beberapa materi atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan tentang olahraga saya, yaitu tentang running sport. Saya belum kenal sama kalian semua. Boleh untuk memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Alvita dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Kamila dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Ulan dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Asia dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Nabila dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Zila dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Farah Zila dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Isra dari SMA Negeri 1 Jepara. Saya Laila dari SMA Negeri 1 Jepara. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang apa itu olahraga. Kalian yang sudah mempunyai PPT yang saya kirimkan boleh buka atau boleh join. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang PowerPoint yang saya buat about my sport running. Running is a living rather sport of locomotion with all humans who move quickly on their feet. Running is a faster way to move than walking. Running is one of the oldest sport in the world. Running adalah olahraga yang mengandalkan kekuatan kaki, dan running adalah cara yang tercepat daripada berjalan. Untuk olahraga running sendiri adalah olahraga terkuat di dunia. Untuk selanjutnya yaitu ada type of running, first short distance running, second middle distance running, third long distance running, and fourth marathon dan marathon. Untuk yang pertama yaitu lari jarak pendek, berada di nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk yang kedua yaitu middle distance running, lari jarak menengah, ada di nomor 800 meter, 500 meter, dan 3000 meter. Untuk yang ketiga yaitu lari jarak jauh, berada di nomor 3000 meter, 5000 meter, dan 10000 meter. Untuk yang maraton dan maraton berada di nomor 20 km, dan yang maraton berada di nomor 42 km. Untuk berikutnya yaitu ada equipment. Itu ada 3. Yang pertama running shoes, digunakan untuk semua jenis lari, dan biasanya lebih dikhususkan untuk maraton dan maraton. Untuk yang lari jarak pendek biasanya menggunakan spek di bawahnya pada kecil, dan yang ketiga menggunakan boots atau apa ya. Dan yang ketiga yaitu teknik start, ada 3, band start, fly start, dan standing start. Oke. Dan yang di bawahnya ada running track, itu adalah bentuk lapangan lari. Itu ada beberapa nomor yang bisa digunakan untuk lomba lari. Yang terakhir ada organisasi lari, ada PASI yang berada dari nasional dan AAF internasional. Dari PowerPoint yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, Kak, Ya? kalau posisi dalam lari, posisi punggung kita yang benar itu kayak gimana sih? Oke, untuk posisi lari yang benar adalah badan agak condong ke depan, tidak terlalu tegak ke belakang. Soalnya kalau terlalu tegak nanti punggungnya sakit. Izin bertanya, Kak, Ya. posisi bone start itu seperti apa? Oke, sebelumnya akan saya jawab. Bone start adalah start block. Jadi start yang digunakan untuk lari jarak pendek. Jadi tadi start ada 3. Yang kedua yaitu start fly start atau start berdiri, biasanya digunakan untuk lari jarak jauh, jarak menengah atau maraton. Untuk band start sendiri biasanya disebut sebagai start block. Jadi aku akan mempraktekkan tentang start block. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, dan itu penting buat start block. Kalian harus mengetahui kaki terkuat kalian
sendiri bagian kanan atau kiri, karena masing-masing individu mempunyai kekuatan ini berbeda baik di kanan dan di kiri. Yang pertama yang perlu dilakukan mengukur dengan kaki sendiri, biasanya hitungan 2,5, dan itu harus membelakangi garis start. Oke, jadi yang pertama misalkan aja belakang ini garis start, jadi kita balik badan dulu, terus kita melangkahkan 2 kaki dan itu tengah, terus kita kasih tanda dulu ini. Terus kalian nanti kan udah tahu nih kaki terkuat kalian kanan apa kiri. Kalau aku sendiri kanan, jadi kaki yang terkuat di depan sebagai tumpuan, itu dilakukan seperti ini, dan yang kiri menyesuaikan aja. Terus ini nanti garis startnya, jadi kaki harus di belakang garis start. Untuk yang berikutnya itu nanti kita menggunakan 5 hitungan, 5 aba-aba. Jadi nanti kalau hitungan 1, kita jadi di sini nih, hitungan 1 kita baru melangkah di start yang telah kita buat. Harusnya ada start block sih, bentuknya kayak blok gitu, ada alatnya sendiri, tapi aku nggak bawa, jadi kayak gini aja. Terus hitungan yang kedua kita jongkok. Jadi waktu 1 kita melangkahkan kaki, yang kedua kita jongkok, tapi tangan masih di sini. Nanti kalau udah hitungan 3, tangan baru gini. Jadi telapak tangan keduanya membentuk V dan di belakang garis. Nggak boleh pas di garis atau melebihi garis. Oke, ini belakang garis. Ini 3. Terus waktu 4 kita mencondongkan badan dan pandangan harus ke bawah. Nggak boleh pandangan. Terus nanti setelah hitungan keempat, biasanya menggunakan aba-aba atau enggak bunyi pistol. Jadi nanti kalau udah hitungan yang kelima, kita langsung lari. Jadi kalian ada yang ingin melakukan praktek yang sudah saya contohkan? Saya mau mencoba praktek. Iya, silakan. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengukur terlebih dahulu start yang kamu bikin dengan 2,5 kaki itu sendiri. Ya. Iya. Terus habis itu kamu kasih tanda, misalkan di sini. Terus kaki terkuatmu di bagian kanan apa kiri? Jadi yang kanan di bagian tumpuan, jadi kanan yang depan. Depan. Tapi posisinya kamu membelakanginya. Dari sini. Jadi untuk yang kedua yaitu kamu jongkok, lutut nempel di tanah, terus pandangan ke depan dan tangan masih di atas. Lalu nanti untuk hitungan yang ketiga, tanganmu gini, telapak tangan bentuk huruf P dan di belakang garis. Nah, jadi anggap aja ini garis startnya dan tanganmu harus di belakang garis, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih, nggak boleh di tengah-tengah garis juga nggak boleh, harus di belakang garis. Lalu pandangan ke bawah, jadi pandangan udah nggak boleh ke depan. Terus nanti untuk penghitungan keempat, kamu naik, condong, tapi kepalanya tetap menghadap ke bawah. Nah, kayak gitu. Terus nanti yang hitungan kelima biasanya menggunakan aba-aba ya, kalau nggak suara bunyi pistol, baru kamu lari. Gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. 1, 2, 3, 4. Siap. Go. Bersedia. Siap. Go. Bersedia. Siap.
Go! Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu di kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start. Jarak kaki belakang dan kaki depan jauh saat jongkok. Medium start. Jarak kaki belakang dan depan tidak terlalu jauh. Short start. Jarak kaki belakang dan depan sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Tolakan kaki pada tanah. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan dengan siku sedikit dibengkokkan. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah meloncat pada saat memasuki garis finish, menarik atau menggapai pita pada garis finish, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu aktivitas yang sering kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lari jarak jauh. Selain jarak, apakah perbedaan dari lari jarak pendek dan jarak jauh? Lari jarak jauh sering disebut dengan maraton. Namun, anggapan tersebut kurang tepat, karena maraton merupakan salah satu nomor lomba dalam lari jarak jauh,
dengan jarak tempuh 42,195 km. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Lari jarak pendek memperlombakan nomor 100, 200, dan 400 meter. Untuk lari jarak jauh, 5.000, 10.000, dan 42.195 meter. Lari jarak pendek biasanya dilakukan di dalam stadion, sedangkan untuk lari jarak jauh diadakan di jalan raya karena membutuhkan jarak tempuh yang sangat jauh. Untuk lari jarak pendek menggunakan start jongkok, sedangkan untuk lari jarak jauh menggunakan standing start atau start berdiri. Lari jarak pendek termasuk dalam olahraga anaerobik. Olahraga ini dilakukan dengan intensitas berat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Manfaat olahraga anaerobik antara lain melatih kekuatan otot dan tulang, menambah kekuatan tubuh, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Lari jarak jauh termasuk ke dalam olahraga aerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga yang saat dilakukan memerlukan banyak oksigen dan melibatkan keseluruhan otot di dalam tubuh. Olahraga aerobik biasanya dilakukan dalam intensitas yang sedang dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lari jarak pendek membutuhkan power dan speed, sedangkan untuk lari jarak jauh membutuhkan endurance atau daya tahan. Lari jarak jauh membutuhkan stamina dan daya tahan yang tinggi, sehingga ritme dan teknik lari yang efektif dan tidak menguras energi penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, latihan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan sangat penting, sehingga dapat bertahan lari dengan kecepatan yang konstan dan tidak kehabisan tenaga sampai di garis finish. Atlet lari jarak jauh cenderung memiliki tubuh yang kurus, tetapi memiliki daya tahan dan stamina yang kuat. Teknik lari jarak jauh berbeda dengan lari jarak pendek. Lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal dengan mengerahkan kekuatan penuh dalam berlari. Namun, keberhasilan lari jarak jauh ditentukan oleh daya tahan dan stamina pelari. Lari jarak jauh menggunakan start berdiri atau standing start. Berikut ini adalah teknik start berdiri. Yang pertama, berdiri dengan sikap melangkah ke arah gerakan. Kedua lutut direndahkan dan pandangan ke depan. Selanjutnya, pindahkan berat badan ke kaki bagian depan. Badan agak condong dan lengan siap untuk digerakkan. Selanjutnya, ayunkan kaki belakang. Teknik pernafasan lari jarak jauh. Yang pertama, bernafas dari mulut. Bernafas dari mulut memungkinkan lebih banyak oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar daripada bernafas dengan hidung. Hal ini menyebabkan otot-otot wajah lebih rileks, sehingga berlari menjadi lebih santai. Jika sudah merasa kehabisan nafas, bisa memperlambat laju lari. Yang kedua, sering menggunakan pernapasan perut. Bernafaslah dari perut atau diafragma, bukan dari dada. Cara melatihnya, coba berbaring telentang dan lihat gerakan perut saat bernapas. Yang ketiga, mengambil napas pendek dan dangkal. Napas pendek dan dangkal mempermudah dalam mengatur napas. Pengambilan napas yang dalam dan panjang membuat kita tidak mampu berlari jauh dan lama. Yang keempat, lakukan napas teratur dan berirama. Melakukan pengambilan dan pengeluaran napas secara teratur, konsisten sesuai irama lari. Yang kelima, dengarkan napas. Menggunakan telinga untuk mengontrol pernapasan. Jika mendengar napas terengah-engah, maka kurangi kecepatan lari. Jika suara napas sudah stabil, kita bisa melanjutkan lari lagi.
Berikut adalah rangkuman pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lari jarak jauh adalah lari dengan menempuh jarak di atas 5.000 meter. Jarak yang diperlombakan antara lain 5.000 meter, 10.000, dan 42.195. Teknik lari jarak jauh berbeda dengan jarak pendek. Jarak jauh lebih ditentukan oleh daya tahan dan stamina. Tumpuan kaki pada lari jarak jauh adalah pada telapak kaki luar bagian tengah. Start lari jarak jauh menggunakan start berdiri. Meskipun tidak sepenting start pada jarak pendek, start berdiri pada lari jarak jauh tetap harus dilakukan dengan benar. Teknik pernapasan pada lari jarak jauh memegang peran vital. Teknik pernapasan lari jarak jauh adalah bernapas dari mulut, sering menggunakan pernapasan perut, mengambil napas pendek dan dangkal, bernapas teratur dan berirama, mengontrol pernapasan dengan mendengarkan suara napas. Tahukah kalian asal-usul lari maraton? Olahraga ini ternyata bermula dari sejarah bangsa Yunani. Di tahun 490 sebelum Masehi, terjadi sebuah pertempuran maraton oleh tentara Yunani melawan pasukan Persia di Teluk Maraton. Pertempuran itu dimenangkan oleh Yunani, dan di dalam peristiwa itu ada seorang pembawa pesan bernama Pheidippides. Pembawa pesan itu konon berlari tanpa henti dari Teluk Maraton menuju Athena untuk mengabarkan kemenangan Yunani atas pertempuran itu. Namun, setelah menyampaikan kabar kemenangan itu, ia pun meninggal karena kelelahan. Untuk memperingati jasa penyampai pesan tersebut, lalu mereka membuat sebuah perlombaan lari bernama maraton. Demikian materi pembelajaran atletik pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.